الفاتحة بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وينبغي للحاج إذا وصل إلى حرم الله وبلده الحرام الأمين مكة المشرفة زادها الله شرفا أن يكون ممتلئ القلب بتعظيم الله وإجلاله ويكون على أتم ما يمكن منه ويستطيعه من التذلل والتواضع والخضوع والخشوع والانكسار لله تعالى. ولتكن هذه الأوصاف شعاره ودثاره في جميع المواطن والمواقف الشريفة.
wa yanbaghi lahu ay yastaghfira jiddan minat tawafi bil baiti wa minas salati indahu faqad warada anna man tafa asbu'an kana lahu ka'adli raqabatin ay ya'tiquha liwajhillahi ta'ala wa warada anna at-ta'ifa bil baiti la yarfa'u qadamahu fi tawafihi wa la yada'uha illa muhiyat anhu sayyi'atun aw kutibat lahu hasanatun aw rufi'at lahu darajatun. Wa warada aidan annaha tanzilu fi kulli yawmin alal baiti ishruna wa mi'atu rahmatin sittuna minha lit-ta'ifina wa arba'una lil musallina indal baiti wa ishruna lin-nadhirina ilaihi wal yuksir fi tawafihi min tilawatil qur'ani wa minal adhkari wal ad'iyati khususan minha al-waridu fit tawafi wal yuksir minastilamil hajaril aswadil mubaraki fa innahu yaminullahi fil ardi yusafihu biha ibaduhu wa minas salati fil hijri fa innahu minal baiti tarakathu Quraisyun lamma banathu fil jahiliyati hina qasurat bihimun nafaqatu minal halali wal yuksir min syarbi ma'i zamzama fa innahu khairu ma'in ala wajhil ardi kama qala alaihi salatu wassalamu wa qala aidan ma'u zamzama lima syuriba lahu wa innaha ta'amun tu'ima ta'amu ta'min wa shifaa'un wa qad syariba minhu jama'atun minal akabiri lima talibi syarifatin fanaluha bifadlillahi wa bibarakati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa idha waqafa bi arafatin falyuksir minal istighfari wad du'ai wallahu a'lam. Wa yambaghi dan sebaiknya lil haji bagi orang yang beribadah haji apabila sampai ke tanah haram, ke haram Allah dan negerinya yang haram, al-amin lagi yang amin, Makkah musyarrafah, zadahallah, mudah-mudahan
Allah menambahkan syarafan, kemuliaan, ayyakuna mumtali al-qalbi, bahwa adalah ia penuh hatinya atau memenuhkan hatinya dengan pengagungan kepada Allah, penghormatan kepada Allah, wa ijlalihi, dan membesarkan Allah, dan adalah atas yang sempurna, atas yang paling sempurna, atammi ma yumkinu minhu, yang ia kuasa terhadapnya, wa yastati'uhu minat tadalluli, dan yang dia bisa akan dia daripada merendahkan diri, wa tawadu, dan tawadu, wal khudu, dan tunduk, dan khusyuk, dan merasa tidak berdaya. Inkisar artinya hancur, merasa tidak berdaya, lillah, bagi Allah. Wal takun hadhil awsafu, dan hendaklah menjadikan sifat-sifat ini syi'arahu, akan tanda-tandanya, alamat-alamatnya, wadisarahu, dan pakaiannya, yakni sifatnya, jadikan itu sebagai sifatnya, fi jami'il mawatin, pada tempat-tempat perhentian yang mulia, wa yambaghi, dan sayugianya bagi orang yang haji memperbanyak sekali minat tawaf, daripada bertawaf di Ka'bah Baitullah, dan daripada solat padanya. Maka sungguh telah datang riwayat anna man tawafa, bahwasanya orang yang bertawaf asbu'an, seminggu sekali, kana, jadilah baginya seperti bandingan memerdekakan budak. Jadi bandingan budak, yakni memerdekakan budak karena Allah. Wa waroda anna ta'ifa, dan datang pula riwayat bahwasanya orang yang tawaf itu di Ka'bah Baitullah tidak mengangkat kakinya pada tawafnya dan tidak meletakkan kakinya, melainkan diampunkan daripadanya kejahatannya, atau muhyat, dihapuskan daripadanya kejahatannya dan ditulis baginya kebaikan, wa rufi'at, dan diangkat baginya satu derajat. Dan datang pula riwayat annaha, bahwasanya langkah itu tanzil, dan bahwasanya turun, annaha, bahwasanya keadaannya turun pada tiap-tiap hari di Ka'bah Baitullah 120 rahmat, 60 rahmat daripadanya untuk orang yang bertawaf, 40 rahmat untuk orang yang salat indal bait, di Ka'bah Baitullah, wa isruna, dan 20 rahmat untuk orang yang memandang kepada Ka'bah, wal yuksir, dan hendaklah memperbanyak di dalam tawafnya itu min tilawatil Quran,
membaca Al-Quran, wa minal adhkar, dan mengucapkan beberapa zikir dan doa-doa khususon, istimewa atau khususnya daripadanya yang warid, yang datang dari Nabi dalam tawaf, khususnya doa tawaf yang diajarkan Nabi. Wal yuksir minal istilamil ahjaril aswad, dan hendaklah memperbanyak minastilami, daripada istilam hajarul aswad yang diberkahi. Fa innahu yaminullah, maka bahasanya hajarul aswad adalah kanannya Allah, keberkahan dari Allah di bumi. Yusafihu biha ibadahu, yang menyentuh, yang mengusap dengannya akan hamba-hambanya. Wa minas salati, dan memperbanyak solat di dalam dalam hijr Ismail, fil hijri, dalam hijr Ismail. Fa innahu, karena bahwasanya minal baiti, hijr Ismail termasuk dalam Ka'bah. Tarokathu Quraisyun, yang ditinggalkannya oleh orang Quraisy, yakni tidak dibangun. Lamma yantahi fil jahiliyah, tatkala habis biaya ongkos pada zaman jahiliyah. Hina qasrat bihin nafaqah, yakni ketika kurang dengan mereka nafaqah, biaya membangun dari yang halal, dan memperbanyak minum air Zam-Zam karena bahwasanya dia adalah sebaik-baik air yang ada di muka bumi. Kama qala alaihi salam, sebagaimana bersabda Nabi alaihi salam, ma'u Zamzama, air Zam-Zam itu, lima syuribalahu, karena apa yang diminum baginya, karena apa yang diniatkan waktu minum baginya. Wa innaha ta'amu ta'min, dia adalah makanan yang bisa dimakan. Wa shifaun, dan dia adalah kesembuhan dari penyakit. Wa shifa'u saqamin, dan sembuh dari penyakit. Wa qad syariba minha, dan telah meminum dari air Zam-Zam itu jama'atin minal akabiri, beberapa jamaah, beberapa orang dari ulama-ulama dan aulia-aulia yang terbesar. Lima talibi syarifatin, karena menuntut kemuliaan. Fanalu ha, maka mereka mendapatkan kemuliaan itu. Bifadlillah, dengan karunia Allah dan berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Idza waqafa, ini masalah kita, adab orang yang ibadah haji. Bila dia sampai di Mekah, apa yang dia lakukan? Apa yang paling afdal dia lakukan? Di sini dikatakan sayugianya bagi orang yang haji kalau sampai ke tanah haram atau negeri haram yang amin, Mekah musyarrafah yang Allah selalu tambahkan kemuliaannya, ini dia ayyakuna. Pertama, bahwa adalah ia mumtali al-qalbi bi ta'zimillah wa ijlalihi. Ini yang pokok. Jadi penuhkan hatinya, isi hatinya dengan pengagungan dan pembesaran nama Allah.
Pas sampai Mekah, hati kita merasa inilah kemuliaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Menjadikan tanah haram ini tempat kumpulnya orang mukmin untuk haji. Jadi berasa mengagungkan Allah. Yang namanya tajallil jalal. Jadi tajalli kebesaran Allah di hatinya. Itu yang pertama. Adabnya penuhkan hati dengan mengagungkan dan membesarkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa adalah hatinya itu betul-betul atami, sangat sempurna yang dia bisa lakukan untuk merendahkan diri, tawadu, khudu kepada Allah. Dia rendahkan diri kepada Allah. Dia merasa saya hambamu yang rendah, saya hambamu yang lemah, saya hambamu yang tidak berdaya. Jadi kita merasakan kerendahan diri kita, lemahnya diri kita, tunduknya diri kita, khusyuknya diri kita, tidak berdayanya diri kita ketika sampai di Mekah. Jadi pengagungan dan merendahkan diri. Yang ketiga, wal takun hadhil awsafu syi'arahu. Hendaklah dua sifat ini menjadi syiarnya dia dan menjadi sifat dia pada semua tempat-tempat yang mulia. Di Ka'bah dia merasa Allah Maha Agung, saya Maha Rendah. Di tempat dia sholat Hijr Ismail, dia merasa Allah Maha Agung, saya ini adalah yang rendah ya Allah. Di mana tempat-tempat mulia yang dia berhenti, rasakan dua macam tadi. Ta'zimillah wa ijlalihi dan atammit tadzallul wal khudu' wal khusyuk lillah. Merasa rendah dan merasa Allah yang Maha Agung, dia rendah. Ini mengagungkan dan merendahkan diri kita. Di mana tempat yang ada di Mekah? Itu satu. Insya Allah kalau kita lakukan itu, haji kita bukan hanya mabrur, tapi haji kita adalah mempunyai nilai yang besar sama Allah. Sama juga kita sholat dari awal sampai akhir khusyuk. Dari sholat dari awal sampai akhir kita ini merasakan keagungan Allah. Itu sama, sholatnya bernilai. Begitu haji. Dari mulai sampai Mekah, di mana tempat perhentian dia berasa Allah yang Maha Agung, dia adalah orang yang rendah dan hina. Ini yang pertama, mengagungkan Allah, merendahkan dirinya dan khudu. Yang kedua, wa yambaghi lahu ay yastaghfira jiddan minat tawafi. Itu tadi ibadah hati, merasa mengagungkan Allah dan merasa rendah sama Allah. Itu ibadah hati. Yang kedua, ibadah badan. Wayam bagi dan sayugianya dia memperbanyak sekali bertawaf di Baitullah. Banyakin tawaf. Wa minas shalah, banyakin salat. Kapan? Indahu, pada tanah haram, pada Masjidil Haram. Banyakin salat. Kenapa? Faqad waroda, maka sungguh telah datang riwayat bahwasanya orang yang bertawaf nggak usah tiap hari, usbu'an. Asbu'an tuh seminggu sekali, mingguan bahasa kita. Orang yang tawaf mingguan, seminggu sekali, adalah baginya pahalanya seperti bandingan budak, yakni dimerdekakan karena Allah.
Jadi kalau tawaf seminggu sekali, sekali tawaf seminggu sekali, pahalanya sama dengan memerdekakan budak. Nah, sebab merdekakan budak, kalau orang merdekakan budak, sebagaimana budak itu merdeka seluruh tubuhnya, orang yang merdekakan juga merdeka seluruh tubuhnya dari api neraka. Jadi kalau budaknya merdeka tidak jadi budak, kalau yang merdekain merdeka badannya semua dari api neraka. Nah, jadi berarti kalau orang ini bertawaf seminggu sekali di Ka'bah Baitullah atau di Mekah, maka dia dapat pahala dibebasin dirinya dari api neraka, karena kayak bebasin budak. Ya. Kedua, wa warada anna ta'ifa bil baiti la yarfa'u qadamahu fi tawafihi. Dan ada riwayat bahwasanya orang yang tawaf di Baitullah tidak angkat kakinya dalam tawafnya, tidak meletakkan kakinya dalam tawafnya, melainkan dihapus kesalahannya. Angkat kaki, hapus kesalahan, dan ditulis baginya kebaikan. Satu langkah hapusin dosa, satu langkah ditulis pahala atau kebaikan. Itu tiap tawaf. Berapa langkah kita tawaf? Dan diangkat baginya 1 derajat. 3. 1 langkah dihapus dosa, 1 langkah itu adalah diberikan pahala, 1 langkah naik derajat. Ini mungkin 3-3 dalam 1 langkah. 1 langkah sekaligus dosa dihapus, pahala ditulis, pangkat dinaikin. Nih, kalau orang tawaf. Ya. Wa warada aidon, yang ketiga, dan datang pula bahwasanya orang yang annaha, bahwasanya annaha ini dhamir sya'ni namanya. Bahasanya keadaannya, situasinya, karena kalau dhamir enggak ada tempat rujuk, namanya dhamir sya'ni. Dhamir permulaan kalimat. Annaha, bahwasanya keadaannya itu turun pada tiap-tiap hari atas Ka'bah 120 rahmat. Tiap-tiap hari di Masjidil Haram turun 120 rahmat. Ya. Buat siapa? 60 rahmat buat yang tawaf, 40 rahmat buat orang yang sholat di Ka'bah, di Baitillah, 20 rahmat untuk orang yang ngeliatin kepada Ka'bah. Makanya kalau ke sana begitu masuk tawaf dapat 60 rahmah. Habis tawaf kita sholat sunnah tawaf dapat 40 rahmah. Lalu kita duduk ngeliatin Ka'bah dapat 20 rahmat. Nah, sering-sering begitu kalau dalam Masjidil Haram. Tawaf, sholat, ngeliatin Ka'bah. Berarti tiap hari dapat 120 rahmat. Tawafnya dapat 60 rahmat, sholatnya dapat 40 rahmat, memandang Ka'bahnya dapat 20 rahmat. Itu yang ketiga. Yang keempat, wal yuksir, hendaklah memperbanyak dalam tawafnya itu apa? Min tilawatil Quran, min lil bayan. Memperbanyak di dalam tawaf, apa yang diperbanyak? Yaitu baca Quran. Ini kalau orang yang hafal Quran, tawafnya jangan baca apa-apa, baca Quran aja. Mungkin sekali tawaf dapat 2 juz, 20 kali tawaf dapat 4 juz, 30 tawaf dapat 60 juz. Ini kira-kira kalau yang begini teroris apa bukan ini? Karena Menteri Agama bilang bahwa yang hafal Quran teroris. Apalagi ganteng. Nih. Nah, ini
nunjukkan hatinya, berarti hatinya nggak senang sama yang hafal Quran. Hatinya nggak senang sama orang yang nyantren, yang begitu diangkat jadi menteri. Hati-hati ya. Ini pengaruh-pengaruh luar Islam apalagi komunis sudah mulai masuk dalam pemerintahan, dalam pejabat-pejabat. Nah, coba nggak pernah dari dulu ada nggak menteri yang bilang yang hafil Quran teroris, ada nggak? Nggak ada, menteri agama dulu nggak ada. Malah ngatur orang suruh ngapal Quran, ngatur orang suruh nyantren, suruh ibadah. Sekarang terbalik. Nih, makanya banyak komentar menteri paling ngaco, banyak dah komentar orang. Ya. Nah ini, jadi kalau tahu banyak baca Quran. Nah kalau orang tua baca Quran itu sama Allah. Ahlul Quran, ahlullah. Orang baca Quran itu keluarga Allah. Makanya ada di YouTube. Hati-hati menteri agama. Kalau orang hafal Quran dia berdoa makbul. Ini hafal Quran ratusan ribu di Indonesia. Kalau dia bareng-bareng berdoa, hancur menteri agama. Nih, hati-hati. Nggak usah ratusan ribu, satu orang juga berdoa. Karena dia ahlullah. Yang ahlun itu keluarga. Yang keluarga dekat sekali sama Allah. Nah ini, kalau orang dulu bilang, lo kalau punya mulut jangan kate-katenya. Ntar malaikat lewat dicatat lah. Nah ini, wa minal azkar, lagi tawa banyakin zikir dan doa, khususnya doa dan zikir yang datang dari Nabi. Ya kita ada doa tawaf itu yang dari Nabi, baca itu. Nih. Wal yukfir minal baiti min istilamil hajar, dan perbanyaklah istilam di Hajarul Aswad. Kenapa? Al mubarak, berkah. Kalau kita istilam Hajarul Aswad dapat berkah. Kenapa? Fa innahu yaminullah fil ardi. Karena Hajarul Aswad adalah yaminullah. Kalau bahasa kita yamin kan tangan kanan Allah. Allah nggak punya tangan. Atau yaminullah, keberkahan Allah. Yamin itu mana berkah. Nah, jadi Hajarul Aswad itu keberkahan Allah di bumi. Yusafihu biha ibaduhu, yang menjabat, yang menyentuh dengannya oleh hamba-hamba Allah. Diusap Hajarul Aswad. Itu yang mana usap Hajarul Aswad berkah. Kalau nggak bisa isyarat dari jauh, istilam. Wa minas sholati, juga perbanyak kalau di Mekah sholat di Hijir Ismail. Hijir Ismail itu yang ada tembok setengah tiang, setengah, yang di atasnya midhanuz zahab, ada pancuran emas, midhabuz zahab. Itu ada pagar bundar tapi setengah, itu Hijir Ismail. Di situ perbanyak sholat. Kenapa? Kalau kita sholat di situ sama dengan sholat dalam Ka'bah. Itu dalam Ka'bah itu. Hanya di sini kata Habib Abdullah, fa innahu minal bait. Hijr Ismail termasuk Ka'bah. Taroqathu Quraisyun. Tidak dibangun akan dia oleh Quraisy, meninggalkan, enggak dibangun Quraisy. Kenapa? Lamma banathu fil jahiliyah, tatkala dia bangun zaman jahiliyah, hina qasurat bihin nafaqatu minal halal, ketika kurang nafkah halalnya, biaya yang halal habis, yang haram sih banyak. Karena biaya yang halal habis, jadi nggak bisa, dia nggak bangun, nggak cukup membangun. Nah, sehingga ditinggalkan, tidak terbangun. Karena zaman Zubair pun jadi khalifah nggak dibangun. Kenapa? Kalau dibangun akan menyalahi apa yang terjadi, akan terjadi keributan.
Pokoknya terus sampai sekarang nggak dibangun. Tapi itu dalam Hajar Aswad, dalam Ka'bah. Makanya kalau orang tawaf lewat situ batal tawafnya, karena masuk ke Ka'bah. Jadi kalau tawaf jangan masuk situ. Kalau habis tawaf sholat situ berkah, karena semoga sholat di dalam Ka'bah. Tapi kalau kita tawaf jangan lewat situ. Nah, lewat situ batal. Kenapa? Karena itu dalam Ka'bah. Makanya dikasih tembok supaya orang jangan lewat situ. Ya. Wal yuksir min syarbi ma'i zamzama. Perbanyaklah minum air zam-zam. Nah, di sana banyak minum zam-zam. Tiap kita ke sana itu habis tawaf minum air zam-zam. Ya. Kenapa? Fa innahu khairu ma'in ala wajhil ardi. Air zam-zam air yang terbaik di atas muka bumi. Makanya diperiksa kedokteran itu air yang steril, yang penuh daripada obat. Nah, sebenarnya katakan yang paling baik air yang keluar dari jari Nabi kita Muhammad. Waktu perang kan Nabi jarinya keluar air. Itu paling mulia. Ya. Karena apa? Karena itu disandarkan kepada Nabi. Jadi kalau Nabi paling mulia, air yang keluar dari jari-jarinya itu terlebih mulia dari air yang manapun. Cuman air keluar dari jari Nabi kita nemuin apa enggak? Enggak nemuin kita. Enggak dapetin kita. Makanya yang kita dapetin adalah ma'u zamzam. Ya. Qala alaihi salam ma'u zamzama lima syuribalahu. Air zam-zam itu dapat kita peroleh apa yang kita niatkan baginya. Niat apa kita? Niat minum zam-zam supaya kuat iman dan Islam. Kuat iman kita dan Islam kita. Minum supaya futuh, gampang ngapal, futuh. Minum supaya berkah, usaha kita dapat apa yang diniatkan Allah kabulkan. Ma'u zamzama lima syuribalahu. Air zam-zam bagi apa yang diniatkan karenanya dapat. Dan air zam-zam makanan dari makanan. Orang ini kalau minum zam-zam nggak lapar-lapar. Dia di masjid berhari-hari nggak makan apa-apa, air zam-zam aja, nggak lapar. Nah, air zam-zam makanan. Kita kalau haji coba, kalau umrah coba. Masjidil Haram jangan minum apa-apa, air zam-zam saja. Ada di Masjid Madinah jangan keluar, minum air zam-zam saja, kenyang. Karena ini ta'amu ta'min, makanan yang bisa dimakan. Ya. Wa syifa'u saqamin, dan penyembuh penyakit, sehat. Bagi yang udah nyoba, dia dari pagi sampai sore minum zam-zam, nggak mau kencing-kencing. Coba air kita di sini minum, segelas saja udah mau kencing mulu. Nah ini enggak, seharian 2 hari dia minum zam-zam, nggak mau kencing-kencing. Ini yang dikatakan mukjizat. Ya. Wa qad syariba minha, ini bukti. Dan telah meminum dari air zam-zam beberapa orang dari ulama-ulama besar karena menuntut kemuliaan. Jadi dia minta hafal Quran, minta mulia, minta apa, dia minum air zam-zam, fanaluha, maka mereka dapat kemuliaan itu bifadlillah, dengan karunia Allah dan berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, air zam-zam. Jadi apa yang kita niatkan dapat. Karena beberapa ulama yang besar-besar niat dapat kemuliaan, minum air zam-zam, yang diniatkan semuanya dapat. Naluha, memperoleh yang diniatkan. Nah itulah diantara adab yang kita lakukan di Makkah,
Ya kalau di Mekah hati kita agungkan Allah, hati kita merendah diri kepada Allah. Itu amal hati. Yang kedua banyak tawaf. Ya, banyak sholat, banyak zikir. Nah, nanti adab dalam wukuf ya. Wa idza waqafa bi arafatin falyuksir minal istighfar. Wallahu a'lam bissawab. Kalau lihat di kitab fikih Fathul Qorib itu syaratnya usrul ijtima'. Usru artinya sulit, ijtima' artinya sulit berkumpul. Jadi kalau satu masjid itu nggak bisa nampung. Kita musola yang sebelah kita boleh kita bikin, karena udah nggak nampung. Tapi kalau sekarang saya bilang udah nggak nampung. Kenapa? Masjid dijarakin. Biasanya 100 muat, sekarang yang muat paling 70. Yang 30 kemana? Nah itu boleh bikin Jumat. Boleh bikin Jumat. Nggak perlu bikin masjid dulu, langsung aja mau salah bikin Jumat. Nih. Jadi yang namanya masjid jami, ada masjid ghairu jami. Kalau masjid jami yang memang sudah biasa bikin Jumat. Kalau masjid ghairu jami, masjid yang tidak bikin Jumat. Tapi bila sekarang nggak bisa nampung, boleh bikin Jumat. Nah sekarang kesempatan nggak bisa nampung. Ya kayak biasa masjid muatnya 100, kalau dijarakin tinggal berapa? Paling 50. Yang 50 pada lari kemana? Boleh kita bikin Jumat. Itu namanya usrul ijtima'. Sudah nggak bisa nampung. Saya kira cukup itu. Nah, hanya ditambah adab kepada muslim atau kepada masjid. Kita bilang sama masjid yang sebelah, karena inti nggak bisa nampung, anda mau bikin masjid Jumat. Itu hanya menjaga hati pengurus dengan pengurus. Ya. Nah ketiga juga ikhlas. Sebab ada yang niat bikin masjid, masukkan tromolnya gede, lumayan kata dia. Ini nggak ikhlas, kurang afdol. Jadi ikhlas kita bikin masjid bukan karena masukkan tromolnya gede, makanya gede, enggak. Kita ingin nampung yang enggak muat di masjid lah. Itu usrul ijtima', pokoknya tuh tidak bisa nampung. Saya bikin masjid dulu nggak ada, karena sebelah ini masjid orang yang selalu nyela-nyela ahli sunnah, sehingga orang kalau pulang dari masjid sebelah saya itu pada ngomel. Ya habis dicela di ini, gue sebel sama yang di situ. Nah dibanding dia ngomel, udah saya bikin masjid. Dia nggak sembahyang situ lagi, nggak ngomel lagi kan. Itu namanya usul ijtima', nggak bisa nampung karena berbeda paham. Sama juga. Ada nggak bisa nampung karena kebutuhan jamaah, ada nggak bisa nampung karena nggak bisa kumpul. Kalau kumpul berselisih melulu. Itu saya bikin masjid saya. Dulu masih ada Pak Idham, yang resmi kan Pak Idham Khalid dulu. Nah ini contoh. Kalau sekarang saatnya. Masjid yang ada nggak bisa nampung kalau dia ikutin protokoler apa? Kesehatan. Kan jarak. Yang biasa 100 paling muat 70, yang 30 kemana? Nah,
kita bikin. Boleh saya kira. Ya. Ya nanti kalau udah muat lagi ya balik lagi asal. Iya, balik. Balik asal. Tapi biasanya kalau udah bikin masjid tetap penuh terus. Malah nggak muat. Ya, jarang masjid pensiun, jarang. Ya, terus. Ya, boleh itu kalau udah nggak bisa nampung sebelah karena kepenuhan, ya boleh. Udah.